Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita memahami istilah berkah, atau dalam bahasa Arabnya yaitu al-barakah. Kenapa? Karena apa yang disebut dengan keberkahan ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kita mengharapkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan hanya sekedar berlimpah, bukan hanya sekedar diluaskan oleh Allah rezeki kita. Bagaimana rezeki yang luas, rezeki yang berlimpah itu juga rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada kita ilmu, kecerdasan, maka kita berharap ilmu-ilmu yang ada pada diri kita itu bukan hanya sekedar ilmu yang banyak, tapi juga ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kepada kita umur panjang. Yang kita inginkan bukan hanya sekedar dari segi kuantitas usia kita sampai mungkin 80 tahun atau lebih dari itu, atau mungkin sampai 100 tahun, bukan hanya sekedar itu, tapi usia dan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah kalau kita diberikan keturunan, anak-anak dan cucu-cucu, kita menginginkan anak dan keturunan kita, cucu kita itu adalah anak-anak dan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita bertemu dengan saudara kita yang seiman pun, kita disunnahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum dicurahkan oleh Allah kepada engkau, wahai saudaraku yang seiman. Bukan hanya sekedar keselamatan, warahmatullah, rahmat dan kasih sayang dari Allah pun semoga diberikan oleh Allah kepada engkau, wahai saudaraku. Bahkan yang kita minta juga wabarakatuh, semoga keberkahan-keberkahan dari Allah juga dilimpahkan oleh Allah kepada engkau, wahai saudaraku. Bahkan ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, misalnya kita makan dan kita minum, subhanallah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah pun adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah segala apapun yang kau berikan dan kau rezekikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selain kau berkahi makanan dan minuman dan rezeki yang kau berikan ini, ya Allah, peliharalah dan jagalah kami, hindarkanlah kami dari azab neraka. Pertanyaannya, apa itu berkah? Di dalam tafsir Faidul Qadir, jilid 1 halaman 138. Al-barakatu hiya ziyadatul khairi wa dawamuhu. Berkah adalah bertambahnya kebaikan, al-khair wa dawamuhu, bahkan kebaikan itu senantiasa ada dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperkuat dalam tafsir Tahrir wal Tanwir, dikatakan al-barakatuh hiya ziyadatun fil khairi, bertambahnya kebaikan. Jadi rezeki yang diberkahi oleh Allah adalah rezeki yang menambah kebaikan. Ilmu yang diberkahi oleh Allah adalah ilmu yang menambah kebaikan. Kalau bisa manfaat dan kebaikan dari rezeki itu, dari ilmu itu, bukan hanya kita yang merasakan, bahkan keluarga kita dan orang banyak pun merasakan manfaat dan kebaikan dari harta yang Allah amanahkan, dari ilmu yang ada pada diri kita. Subhanallah. Makanya itu ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 9. Ayat 29. Yaitu Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, anzilni munzalan mubarakah, tempatkan aku ya Allah di tempat yang kau berkahi.
tempat tinggal yang diberkahi, tempat ikhtiar, usaha, bisnis adalah tempat usaha dan tempat bisnis, dan tempat berdagang yang diberkahi oleh Allah. Tempat bekerja yang diberkahi oleh Allah. Kenapa kita mohon? Wa anta khairul munzilin, karena engkau ya Allah adalah Tuhan yang sebaik-baiknya menempatkan hambanya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Maka para ulama menyatakan, di antaranya ada 3 ciri kalau harta kita diberkahi oleh Allah, kalau ilmu kita diberkahi oleh Allah, kalau usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau apapun yang diamanahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 ciri yang sangat menonjol yang bisa kita rasakan. Ciri yang pertama adalah kalau harta diberkahi, ilmu diberkahi, usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya adalah subhanallah, bertambah hartanya, bertambah kebaikannya. Artinya membuat dia semakin dekat kepada Allah dan ibadahnya semakin baik. Ilmu yang diberkahi oleh Allah, makin bertambah ilmunya, makin bertambah kecerdasan dan kepandaiannya, membuat dia semakin tawaduk dan semakin rendah hati. Dan yang merasakan manfaat dan kebaikan dari harta, dari ilmunya, dari usianya, dari pangkat dan jabatannya adalah bukan hanya dirinya, bukan hanya keluarganya, bahkan orang banyak pun merasakan manfaat dan kebaikannya. Berarti kalau keberkahan itu dicabut oleh Allah, bertambah hartanya bukan bertambah kebaikan, bertambah ilmunya bukan bertambah kebaikan, makin tinggi dan strategis tambah jabatannya bukan makin bertambah kebaikan, justru membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat dia semakin angkuh, semakin arogan, bahkan semakin zalim. Jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya sendiri pun tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan segala apapun yang Allah amanahkan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan ini? Dalam surat Al-A'raf ayat 98 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri menjadikan iman sebagai landasan hidupnya, segala aspek kehidupannya 24 jam, landasannya adalah iman. Wattaqau, karena tujuan hidupnya bagaimana dia menjadi hamba-hamba yang muttaqin, bagaimana dia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau ini sudah terjadi, apa kata Allah? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kami bukakan kepada mereka pintu keberkahan yang turun dari langit, yang keluar dari perut bumi. Tapi walakin kadzabu, kalau Allah dibohongi, agama dan iman tidak dijadikan landasan hidup, hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari kehidupan. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan bisnisnya, hanya dijadikan alat dalam berbisnis. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan amanah kepemimpinan yang Allah amanahkan dan dipercaya oleh rakyat, tapi hanya dijadikan sebagai alat dalam untuk mendapatkan kekuasaan. Allah dibohongi. Kalau ini yang terjadi, apa kata Allah? Fa'akhasnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan timpakan berbagai macam bencana dan musibah karena dosa dan kesalahan kita. Maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mudah-mudahan dengan cara ringkas ini dan pendek ini kita bisa melihat, menganalisa, sudahkah hidup kita diberkahi oleh Allah? Sudahkah harta kita diberkahi oleh Allah? Sudahkah ilmu kita diberkahi oleh Allah? Sehingga semuanya itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat ibadah kita semakin baik, membuat kita semakin tawaduk dan rendah hati, dan yang mendapatkan manfaat dan kebaikannya bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga, bahkan orang banyak pun, umat manusia pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari semua yang Allah amanahkan kepada kita. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.